Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jago kelola uang semua di sebuah perbincangan yang ingin kita jadi lebih paham tentang uang, agar uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang diperbudak uang. Mari kita buka hati dan pikiran, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar teori ekonomi, tapi sebuah panduan hidup yang bisa mengubah jalan takdir finansial kita. Rahasia di balik yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Cara Islami keluar dari jerat finansial. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan fenomena ini? Orang yang sudah kaya kok rasanya semakin kaya raya saja? Harta mereka bertambah, peluang seakan datang sendiri, hidup terlihat lebih lapang. Sementara itu, di sisi lain, jutaan orang yang berada dalam lingkaran kesulitan ekonomi terus berjuang mati-matian hanya untuk sekedar bertahan hidup dari hari ke hari. Rasanya seperti terjebak dalam sebuah siklus tanpa ujung yang begitu menyakitkan, menyaksikan jurang kekayaan yang kian melebar. Fenomena ini nyata, bukan sekedar perasaan atau kecemburuan sosial. Dalam ilmu ekonomi, konsep yang menggambarkan ini sering disebut sebagai The Matthew Effect. Sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepada siapa yang punya akan diberikan lebih lagi dan ia akan berkelimpahan. Tetapi dari siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ada padanya pun akan diambil darinya. Sungguh sebuah gambaran yang keras namun akurat dalam banyak realitas ekonomi. Namun, tahukah Anda, jauh sebelum konsep The Matthew Effect ini dirumuskan, Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaan ilahiyahnya sudah mengisyaratkan hal ini. Bukan dalam konteks ekonomi semata, melainkan dalam kerangka spiritual dan etika pengelolaan harta. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak, memberi rezeki kepadamu." Hadits riwayat Muslim. Sebuah janji yang mengandung rahasia besar tentang bagaimana aliran rezeki itu bekerja. Kok bisa? Apa korelasinya antara berinfak dan fenomena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Rahasianya sahabat jago kelola uang bukan cuma pada seberapa banyak uang yang dihasilkan, melainkan pada akar terdalam dari persoalan ini, yaitu pada cara pikir, mindset, dan apa yang dilakukan action dengan uang itu. Hari ini, kita akan kupas tuntas rahasia-rahasia ini dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita bisa keluar dari jerat siklus yang merugikan tersebut dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan syariat Islam. Rahasia 1. Uang bukan untuk difokuskan dibelanjakan, tapi diperdayakan. Mari kita mulai dengan pondasi paling dasar. Cara kita memandang uang. Orang dengan pola pikir yang menjerat pada kemiskinan, ketika mendapatkan uang, pertanyaan pertama yang muncul di benaknya seringkali adalah, "Aku mau beli apa ya?" Uang dalam pandangan ini adalah alat untuk konsumsi, untuk memenuhi keinginan sesaat, yang seringkali dikemas secara halus menjadi kebutuhan esensial. Gaji habis di hari pertama atau kedua, itu adalah ciri-ciri yang sangat jelas dari pola pikir ini. Mereka membeli liabilitas, hal-hal yang terus mengeluarkan uang dari kantong mereka. Kredit cicilan, gaya hidup konsumtif, perawatan mahal. Sementara itu, orang dengan pola pikir yang mengarah pada kekayaan dan kemandirian finansial, ketika mendapatkan uang, akan mengajukan pertanyaan yang fundamental berbeda. Apa yang bisa aku beli atau bangun yang nantinya bisa menghasilkan uang untukku? Mereka melihat uang sebagai benih yang harus ditanam dan dirawat agar menghasilkan panen berlipat ganda. Mereka membeli aset, hal-hal yang justru memasukkan uang ke dalam kantong mereka. Ini bisa berupa investasi dalam diri mereka sendiri, pendidikan, keterampilan baru, modal untuk usaha kecil, atau investasi di instrumen keuangan yang halal dan produktif. Dalam Islam, prinsip ini sangat sejalan dengan ajaran untuk bersikap produktif dan tidak boros.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya harta adalah yang di tangan orang yang soleh. Hadis ini mengisyaratkan bahwa harta itu harus aktif, produktif, berada di tangan orang yang bisa mengelolanya dengan baik, yang tahu bagaimana memutarkannya, mengembangkannya, dan menyalurkannya untuk kebaikan, bukan hanya disimpan pasif atau dihambur-hamburkan. Harta yang aktif dan produktif adalah harta yang memberi manfaat bagi pemiliknya, keluarganya, dan juga masyarakat luas. Rahasia 2. Bayar diri sendiri dengan prinsip syariah. Rahasia kedua ini terletak pada cara mengelola aliran keuangan kita. Ini adalah titik balik yang paling krusial. Pola kebanyakan orang mengikuti alur ini. Pendapatan mengurangi pengeluaran sama dengan sisa untuk ditabung atau investasi. Apa hasilnya? Sisa seringkali nol, bahkan minus. Mengapa? Karena pengeluaran cenderung fleksibel dan tak terbatas. Keinginan selalu ada, dan tanpa sadar, kita membiarkan keinginan itu menggerogoti semua pendapatan kita sebelum sempat menyisihkan untuk masa depan atau kewajiban. Pola orang kaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam justru terbalik. Pendapatan, mengurangi zakat, sedekah, nabung, atau investasi sama dengan pengeluaran. Ini yang dikenal sebagai konsep pay yourself first. Tetapi dalam versi Islaminya, kita menyebutnya bayar kewajiban dan masa depanmu terlebih dahulu. Begitu Anda mendapatkan penghasilan, langkah pertama yang diajarkan Islam, keluarkan zakat jika sudah nisab dan sedekah. Ini bukan sekedar pengeluaran, melainkan bentuk investasi akhirat yang paling utama sekaligus pembersih harta di dunia. Allah sendiri yang berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ini bukan hanya janji pahala, tapi juga barokah pada harta yang tersisa yang seringkali mengundang rizki dari pintu yang tak terduga. Tindakan ini menanamkan disiplin, mengurangi keterikatan pada dunia, dan menumbuhkan keyakinan pada janji Allah. Setelah menunaikan zakat dan sedekah, langkah berikutnya adalah langsung mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Ini adalah bentuk membayar diri sendiri untuk masa depan Anda dan keluarga. Baru setelah itu, sisanya digunakan untuk hidup dan memenuhi kebutuhan. Pola ini memaksa Anda untuk hidup sesuai kemampuan dan membuat keputusan yang lebih bijak terkait pengeluaran. Ini adalah bentuk tawakal dan keyakinan bahwa rizki yang sudah diatur Allah cukup untuk kita, bahkan setelah sebagiannya disisihkan untuk kebaikan dan masa depan. Rahasia 3. Bangun mesin uang. Jual waktu sekali saja. Rahasia ketiga berkaitan dengan sumber penghasilan. Kebanyakan orang hanya memiliki satu sumber penghasilan, yaitu menukar waktu mereka dengan uang. Mereka bekerja sebagai karyawan, mendapatkan gaji. Jika mereka berhenti bekerja atau sakit atau ingin beribadah, misalnya berhaji atau umroh dalam waktu lama, maka aliran uang pun berhenti. Ini adalah model yang sangat linier dan rentan. Orang kaya atau orang yang berhasil keluar dari jerat kemiskinan fokus membangun sistem atau aset yang menghasilkan passive income atau multiple income streams. Mereka menciptakan mesin uang yang terus bekerja dan menghasilkan pemasukan bahkan saat mereka tidur, berlibur, atau sedang beribadah. Mereka menjual produk, jasa, atau sistem mereka berkali-kali tanpa harus mengulang upaya yang sama. Contoh mesin uang yang halal sangat beragam. Membangun usaha dengan sistem yang baik, sehingga tidak bergantung penuh pada kehadiran pemilik. Menulis buku, menciptakan kursus online, atau membuat konten digital yang bisa dijual berulang kali. Berinvestasi dalam properti yang disewakan. Berinvestasi pada saham syariah
atau sukuk, obligasi syariah yang menghasilkan dividen atau bagi hasil. Mengembangkan produk fisik yang bisa diproduksi massal dan memiliki pasar yang luas. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mencari rizki yang halal dan thoyyib, baik. Membangun usaha atau investasi yang jujur, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Memiliki multiple stream of income yang barokah bukan tentang ketamakan, tetapi tentang kemandirian, stabilitas, dan kemampuan untuk berbuat lebih banyak kebaikan, berinfak lebih banyak, dan menolong lebih banyak orang. Rahasia 4. Gagal itu bagian dari proses, bukan akhir dunia. Rahasia terakhir ini menyangkut mentalitas kita dalam menghadapi resiko dan tantangan. Pola pikir yang menjerat pada kemiskinan seringkali dipenuhi ketakutan. Aku takut gagal, takut rugi, takut mencoba yang baru. Akhirnya, ketakutan ini menjadi belenggu yang membuat seseorang diam, tidak mengambil tindakan, dan tetap berada di zona nyaman yang justru tidak nyaman secara finansial. Mereka memilih apa yang mereka tahu, meskipun tidak membawa kemajuan. Pola pikir yang mengarah pada kekayaan memiliki perspektif yang berbeda. Aku takut tidak mencoba. Kegagalan adalah guru terbaik. Mereka memahami bahwa setiap langkah ke depan pasti mengandung resiko. Namun, setiap kegagalan adalah data berharga, sebuah umpan balik untuk memperbaiki strategi dan belajar apa yang tidak berhasil, agar tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setiap kegagalan bukanlah akhir dunia, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Sebagai seorang Muslim, kita punya perspektif yang jauh lebih dalam dan menenangkan. Kegagalan adalah bagian dari ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan caranya mengajarkan kita pelajaran berharga. Bahkan, dalam proses berusaha, ikhtiar sekalipun, pahalanya sudah dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang pandai berdagang, usahawan, akan berada bersama para syuhada di hari kiamat jika ia jujur dan amanah. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang dinilai adalah kejujuran, kerja keras, niat yang tulus, dan kesungguhan dalam berusaha. Dengan tawakal, kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Ini akan menghilangkan beban ketakutan dan memungkinkan kita untuk berani mengambil langkah. Jadi, bagaimana cara keluar dari jerat ini? Rahasia-rahasia di atas bukanlah teori belaka, melainkan peta jalan yang bisa kita ikuti. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan Anda keluar dari jerat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. 1. Ubah niat. Renew your intention. Fondasi dari segalanya. Niatkan semua usaha Anda untuk mencari rezeki yang halal dan barokah, untuk menafkahi keluarga, untuk membantu sesama, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang benar, setiap tetes keringat menjadi pahala. 2. Edukasikan diri. Educate yourself. Tingkatkan literasi finansial Anda. Pelajari tentang pengelolaan uang, investasi syariah, peluang bisnis yang halal, dan keterampilan baru yang relevan. Ilmu adalah cahaya yang akan memandu Anda. 3. Prioritaskan kewajiban dan masa depanmu dulu. Pay this, save, and invest first. Segera setelah menerima penghasilan, otomatiskan proses zakat, sedekah, menabung, dan investasi. Ini adalah disiplin yang akan mengubah kebiasaan belanja Anda secara drastis. 4. Investasi pada aset produktif, bukan liabilitas. Buy assets, not liabilities. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, ini nanti malah mengeluarkan uang saya atau malah memasukkan uang ke kantong saya? Fokus pada pembelian yang memiliki potensi untuk tumbuh atau menghasilkan. 5. Bangun multiple income streams. Build your money machine. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Mulailah dari yang kecil.
yang halal, dan yang Anda kuasai. Bisa dengan menjual keahlian, menciptakan produk digital, atau memulai usaha rumahan. 6. Peluk resiko terukur, embrace calculated risks. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Lakukan riset, buat rencana, dan ambil langkah dengan keyakinan, bukan dengan keberanian buta. Belajar dari setiap pengalaman, baik sukses maupun gagal. 7. Sabar dan istiqomah, patience and consistency. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Teruslah berusaha, teruslah belajar, dan teruslah berdoa. Ingatlah firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Perubahan dimulai dari mindset, dari cara pikir kita. Orang kaya makin kaya bukan serta-merta karena mereka punya lebih banyak uang, tapi karena mereka punya sistem, mindset, dan kebiasaan yang benar. Sekarang kita punya panduan yang lebih lengkap, mindset yang benar, tindakan strategis, disertai dengan nilai-nilai Islami yang membuat harta kita tidak hanya banyak, tapi juga barokah dan sumber kebaikan. Seberapa besar keyakinanmu bahwa Allah akan membalas setiap usahamu? Tuliskan keyakinanmu di kolom komentar. Mari kita berbagi semangat dan inspirasi. Like dan subscribe jika kamu terbantu dengan pembahasan ini. Jangan lupa share ke orang-orang yang kamu sayangi agar manfaatnya bisa tersebar luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.